Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, terutama dengan kelas filsafat setelah kita libur 1 bulan, hampir 2 bulan. Kita liburnya sebelum Ramadan, dan kita mulai kembali pekan kedua setelah bulan suci Ramadan. Dan karena ini adalah pertemuan pertama kita, perkenankanlah kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun berikutnya setelah Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah dengan predikat takwa yang kita dapatkan melalui puasa kemarin. Jemaah sekalian berbahagia, materi kita pada setiap hari Sabtu jam 4 sore ini adalah filsafat. Sampai nanti 5:30. Kemudian nanti jam 19.30 kita ketemu kembali untuk kelas Irfan, Tasawuf, sampai jam 21 jam 9. Kemudian besok malam, yaitu jam 19.30 atau jam 7.30 PM, kita akan berjumpa lagi juga dengan bahasa Arab. Jadi yang mau ikut gabung bahasa Arab, silakan. Terutama kalau yang sudah ada dasar-dasarnya bisa ikut, karena buku kita sudah buku 2. Jadi dipersilakan bergabung kalau ingin memperdalam bahasa Arab. Jemaah sekalian, kita di rumah kajian Al-Quran ini, rumah kajian Al-Quran Al-Baru, mempelajari filsafat, mempelajari tasawuf atau irfan, mempelajari bahasa Arab sebagai ilmu alat. Jadi kita anggap sebagai ilmu alat. Jadi tetap yang kita anggap sebagai main pelajaran adalah Al-Quran. Artinya untuk memahami Al-Quran secara sempurna, kita butuh banyak ilmu alat. Termasuk sebetulnya sains. Artinya orang yang mempelajari sains, mempelajari misalnya ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu fisika, ilmu biologi, itu akan lebih gampang memahami Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran dan punya background dalam ilmu-ilmu sains tersebut. Beda dengan yang tidak punya background, misalnya ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi pasti akan sangat gampang memahami Al-Quran. Karena di Al-Quran banyak sekali ayat yang berbicara tentang astronomi, berbicara tentang universe, berbicara tentang alam semesta. Nah, kalau mereka yang memiliki background astronomi ataukah astrofisika, itu akan dengan sangat gampang dan akan mudah terpukau dengan Al-Quran. Sama misalnya juga kalau orang punya background ilmu kedokteran, ilmu biologi misalnya, lalu kemudian mempelajari Al-Quran, itu akan lebih gampang memahami ibunya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu lain itu termasuk ilmu sains, filsafat, irfan, dan juga ilmu bahasa Arab, itu kita anggap sebagai ilmu alat saja, tools. Nah, jemaah sekalian berbahagia, cuma ilmu sains ataukah sains tidak mungkin kita pelajari di sini karena kita masing-masing sudah belajar di tempat kita. Setiap kita asalkan orang sekolahan pasti belajar sains. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, belajar sains. Kalau di Indonesia namanya MIPA, ya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi kita semuanya pelajari sains. Dan di jurusan manapun kita belajar sekarang, itu adalah sains. Kita masuk ekonomi, itu adalah sains sebetulnya. Sains dalam bidang ilmu sosial yang kemudian disebut dengan ekonomi. Begitu juga kalau kita belajar di ilmu sastra, kita sebut saja itu adalah ilmu tentang etika dan estetika.
Cuma sekalian, jadi kesimpulannya, sains kita sudah pelajari di sekolah masing-masing, sehingga kita tidak pelajari di sini. Kalau filsafat tidak. Banyak di antara kita yang belajar dari SD sampai perguruan tinggi tidak pernah belajar filsafat. Biasanya dipelajari filsafat hanya mereka yang masuk jurusan sastra, fakultas sastra, jurusan filsafat, baru mereka dapat filsafat. Ataukah mereka memang dapat masuk sekolah filsafat khusus, ada sekolah tinggi filsafat misalnya. Tapi kalau mereka tidak masuk ke sana, mereka bisa dikatakan awam dari sisi filsafat. Nah, begitu dengan irfan tasawuf. Nah, tasawuf ini berbicara tentang masalah-masalah hati, masalah-masalah jiwa, dan ini kita anggap sangat penting karena Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang jiwa, tentang kalbu, tentang nafs, tentang sadar, sudur. Jadi tentang nafs, tentang sadar, tentang kalb, tentang fuad, tentang akal, banyak sekali dibicarakan dalam Al-Quran. Dan akan sangat gampang memahami itu kalau kita pernah belajar tasawuf atau belajar irfan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita di rumah kajian Al-Quran kita ini, studi utama kita adalah Al-Quran. Jadi kita ingin benar-benar mendekati Al-Quran dari multidisiplin, dari berbagai macam sisi. Al-Quran ini adalah mujizat. Al-Quran mujizat artinya dilihat dari manapun akan tersingkap kebenarannya. Jadi kalau kita berdiri pada posisi sebagai seorang saintis, maka kita akan terpukau melihat Al-Quran. Kalau kita berdiri sebagai seorang ahli ekonomi misalnya, maka kita akan terpukau menyaksikan Al-Quran. Kalau kita berdiri sebagai seorang filosof, kita juga akan terpukau dengan Al-Quran. Pokoknya kita berdiri dalam posisi sebagai apa saja, termasuk psikologi. Pak Andes ini, jemaah kita ini adalah psikolog. Kita berdiri pada posisi sebagai seorang psikolog, ahli dalam bidang psikologi, itu juga kita akan terpukau dengan Al-Quran. Jadi dengan demikian, Al-Quran itu adalah mujizat. Mujizat artinya apa? Akan memukau semua jenis disiplin ilmu, selama yang pertama memahami disiplin ilmunya dengan tuntas, dengan benar. Yang kedua adalah juga memahami atau mendekati Al-Quran dengan saksama, dengan dengan benar. Kalau mendekati Al-Quran dengan saksama, dengan runtut, maka di sana akan menyaksikan keluar biasaan Al-Quran. Nah, inilah yang menyebabkan kita di rumah ini, di pengajian kita namanya rumah kajian Al-Quran. Jadi penekanannya pada Al-Quran, maka kita belajar filsafat, kita belajar irfan atau kata tasawuf, kita belajar, bahkan juga pernah kita belajar logika, dan ada rencana setelah filsafat kita selesai balik ke logika lagi, kita belajar bahasa Arab itu hanya sebagai ilmu alat saja untuk memahami Al-Quran. Bapak Ibu yang saya berbahagia, materi pelajaran kita di sini adalah buku filsafat Ayatullah Bakir Sadr. Jadi buku filsafat Ayatullah Bakir Sadr. Ya, jadi bukunya kalau kita searching di di Google ada kok itu ya. Kita lihat sini. Nah, sekalian berbahagia, coba kita lihat dulu di sini ada, bisa kita lihat pembungkusnya ya. Falsafatuna ya. Terbitan Indonesia. Kita akan ketemu dengan buku-buku, nah ini dia nih. Ya. Jadi kalau kita lihat, jemaah sekalian, nah ini dia lebih jelas. Ya. Nah, jadi kita lihat ini, ya, yang sebelah kanan. Inilah yang kita pelajari bukunya, jemaah sekalian. Falsafatuna, ya. Penulisnya atau pengarang bukunya adalah Ayatullah Muhammad Bakir Sadr. Jadi ini persis ini. Terbitan Rosan Fikr. Buku ini awalnya diterbitkan oleh Mizan ini. Kalau yang diterbitkan dulu Mizan adalah ini. Ya. Ini dulu yang diterbitkan Mizan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebelum diterbitkan oleh oleh Rosan Fikr Yogyakarta, yang pertama menerbitkannya adalah Mizan Bandung. Jadi Muhammad Bakir Sadr. Ini adalah diterbitkan pertama kali oleh penerbit Mizan. Pengantarnya Said Hussein Nasr. Ya, jadi itu Falsafatuna. Lalu sekarang Mizan tidak menerbitkannya lagi,
Maka kemudian kita pakai adalah yang ini, yang diterbitkan oleh Rausan Fikr, tapi isinya sama, Falsafatuna. Materinya di dalam dibicarakan materi filsafat dan Tuhan dalam filsafat Barat dan rasionalisme Islam. Ya, jadi kita lihat, jadi Muhammad Bakir Sadar. Jadi Mas Keserbai yang menulis buku yang tebal ini tebalnya hampir 400 halaman lebih. Ya. Kalau versi Indonesianya, kalau versi buku ini itu ada sekitar 366 halaman. Ya. 366 halaman. Ya, ini adalah padat bukunya, membicarakan hampir semua rentang filsafat. Jadi ditulis oleh seorang ulama. Nah, jadi Mas Keser Bahagia, inilah ulama yang mencakup segalanya. Mereka bisa berbicara dengan orang awam, dengan bahasa-bahasa agama yang sederhana, tapi mereka juga bisa berbicara dengan kalangan para pemikir. Bahkan buku ini termasuk buku yang kalau ditilik dari sisi akademik termasuk buku yang sangat berat. Falsafatuna, karena membicarakan semua jenis filsafat di Barat, lalu memberikan kritikan-kritikan, menunjukkan kepada kita di mana masalah-masalah filsafat Barat itu muncul, baru kemudian diberikan solusi. Nah, itu adalah Falsafatuna. Nah, jadi Mas Keser Bahagia, buku Falsafatuna kita ini itu sudah sampai di halaman 336. Ya, ini tadi. Ini ada PDF-nya. Ya. Jadi sudah sampai di halaman 336. Sedangkan total bukunya adalah 300, ya, yang ada isinya selain daripada indeks, ini 359, 360. Nah, jadi tinggal sebentar, ini 336, terakhir 359, berarti tinggal sekitar 23 halaman lagi. Jadi tinggal 23 halaman lagi, baru kemudian kita selesai. Nah, jemaah sekalian, jadi ini adalah akhir daripada pembahasan filsafat kita. Ada yang menginginkan, yang berpendapat mewacanakan, setelah kita filsafat, balik lagi ke logika. Kita memperdalam lagi logika. Kita pernah dulu belajar dasar-dasar sekali logika. Nah, logika ini sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut diri kita masing-masing. Logika itu adalah sebetulnya mempelajari diri kita. Karena logika itu adalah berkaitan bagaimana pikiran kita bekerja. Jadi belajar ilmu logika adalah belajar tentang diri kita sendiri. Di dalam ilmu logika, salah satu yang dipelajari namanya falasi, kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir itu terjadi oleh siapa? Bukan oleh orang lain, tetapi terutama oleh diri kita. Jadi belajar logika adalah belajar memperbaiki cara kita untuk berpikir. Nah, jadi Mas Keser Bahagia, karena di sini banyak peserta baru, kita hanya memberikan sedikit pengantar tentang filsafat. Bagaimana pandangan Islam dan filsafat. Perlu kita sampaikan di Mas Keser Bahagia. Jadi kita bicarakan sedikit di sini, ya. Kita bicara dulu di sini. Ya, jadi di masyarakat kita itu ada penamaan, predikasi namanya, pemberian nama, pemberian predikat. Misalnya filsafat, kan gitu, filsafat. Kemudian di bawahnya filsafat ada agama. Kemudian ada juga yang namanya sains. Ya, baru kemudian ada teknologi. Ya, ini adalah ataukah ilmu, ya, teknologi itu turun dari sains. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini di masyarakat kita biasanya dipilah-pilah ini. Jadi filsafat berdiri sendiri, ini. Jadi filsafat berdiri sendiri, agama berdiri sendiri, sains berdiri sendiri, teknologi berdiri sendiri. Tapi kalau teknologi, sains, dan filsafat itu masih agak bagus, ya. Kenapa? Karena dianggap satu turun. Kalau agama ini biasa dikeluarkan ke sini. Jadi teknologi ini adalah turunan daripada sains. Sains adalah turunan daripada filsafat. Ya, jadi dulu orang belum mengenal istilah sains. Zaman pra-Aristoteles. Jadi yang mulai memilah-milah, yang mulai membuat pemilihan-pemilihan itu adalah pada zamannya Aristoteles. Waktu zaman Sokratik namanya, sampai pra-Sokratik, itu belum populer ini sains. Ya, bahkan pada zamannya Aristoteles pun juga boleh dikata itu filsafat dibagi dua.
filsafat pertama dan kedua. Filsafat pertama adalah berbicara tentang metafisika, filsafat kedua berbicara tentang fisika. Nah, fisika inilah nanti yang jadi sains. Jadi fisikanya Aristoteles, jangan bayangkan fisika seperti sekarang. Kalau fisika yang kita pelajari sekarang adalah fisika yang merupakan cabang daripada MIPA atau sains, yaitu ada biologi, ada kimia, ada fisika, nah begitu. Nah, kalau pada zamannya Aristoteles yang disebut fisika itu adalah lawan atau oposisi dari metafisika. Jadi segala sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera oleh Aristoteles dimasukkan dalam bagian fisika, dan yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera oleh Aristoteles dibicarakan pada wilayah metafisika. Jadi kesimpulannya pada saat Aristoteles pun masih dianggap satu bagian daripada filsafat. Tapi sudah ada pemilihan filsafat kedua namanya. Pada zamannya Socrates belum seperti itu. Pada zaman Socrates berbicara tentang filsafat saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Jadi makanya dikatakan bahwa filsafat itu adalah induk daripada sains. Jadi sains ini turunan dari filsafat gitu. Artinya tidak ada sains kalau tidak filsafat. Makanya yang pertama mengembangkan sains filosof juga. Seperti tadi Aristoteles, ya. Jadi Aristoteles adalah seorang filosof yang coba membuat pembagian-pembagian. Maka istilah-istilah sains kita sekarang yang kita pelajari dalam sains, istilah Yunani, itu banyak diambil dari istilah-istilah yang dibangun oleh Aristoteles pada zamannya. Jadi bahkan sampai pada tingkat misalnya istilah-istilah kita misalnya apa namanya dalam ilmu bahasa misalnya tentang apa yang disebut dengan induktif, deduktif, itu diambil dari istilah-istilah Aristoteles. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, jadi filsafat dulu, induk dari semua sains, baru kemudian turunlah menjadi sains. Gitu. Bisa dikatakan ini adalah, ya, begini dulu modelnya. Jadi ini adalah modelnya di sini. Ini adalah katakan ini adalah filsafat, ya ini filsafat, filsafat. Filsafat. Lalu kemudian dari filsafat ini turunlah menjadi sains. Ya, kita kasih nama lain di sini sains. Ya. Sains di sini. Nah, ini adalah sains. Ya. Ini kita tulis sains. Ya. Kemudian dari sains nanti turun teknologi. Ya. Turun teknologi di sini. Ya, turun teknologi. Ya. Jadi ini adalah teknologi. Teknologi ke teknologi. Nah, jadi turunan-turunannya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini, ya, dari sini, ya, turunan, ini turun ke sini, ya. Gitu. Awalnya ini satu apa namanya? Awalnya dulu di satu lingkaran. Jadi kalau dulu itu sebetulnya lingkarannya begini kalau dulu. Ya, lingkarannya kalau dulu begini. Lingkarannya dulu begini nih. Nah, gini. Ini lingkaran tempo dulu. Ya. Kemudian muncul lingkaran 2 di sini. Ya. Nah. Kemudian muncul lingkaran ketiga di sini. Nah, gitu. Nah, jadi cuma sekian sebagai tadinya begini nih. Artinya bahwa filsafat mengakomodasi semuanya. Tapi ada kecenderungan selama ini filsafat sudah dilepas, terutama setelah abad-abad Renaissance di Eropa, ketika terjadi namanya sekularisasi, pemisahan bukan hanya antara agama dengan sains, tetapi juga dipisahkan antara ilmu empirik dengan ilmu rasional. Dan kita lihat bahwa di Barat itu boleh dikatakan dimenangkan ilmu oleh ilmu empirik. Maka kemudian sains seakan-akan menemukan kedikdayaannya lepas daripada filsafat. Ya. Karena filsafat ini banyak berbicara tentang ilmu rasional, sedangkan sains berbicara banyak ilmu empirik. Ya. Nah, maka kemudian tadinya seperti ini. Ya, jadi ini adalah teknologi, ya. Jadi ini yang ungu teknologi, terus ini adalah yang merah, yang coklat ini adalah sains, ini adalah filsafat. Ya. Jadi dulu dipelajari seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Nah, jadi dulu dipelajari ini filsafat, ya. Ini adalah sains, ini adalah teknologi, ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, teknologi ini turunan dari sains. Teknologi turunan dari sains. Sains turunan dari filsafat. Jadi teknologi turunan dari sains turunan dari filsafat. Ya, gitu. Jadi lahir dari situ. Nah, tapi sekarang seakan-akan lepas. Seakan-akan teknologi sekarang berdiri sendiri, sains berdiri sendiri, dan filsafat berdiri sendiri. Nah, sehingga terjadi namanya disparitas antara ilmu. Nah, ketika terjadi disparitas antara ilmu, ada namanya arogansi sektoral. Nah, ketika terjadi arogansi sektoral, maka kemudian yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan bagi manusia, akhirnya tidak terjadi. Bahkan kemudian ini tiga bisa menjadi problem bagi manusia. Berkembangan teknologi misalnya, lepas daripada sains, menjadi alat pembunuh yang luar biasa. Alat perusak lingkungan yang luar biasa. Ya, teknologi sekarang menjadi alat perusak lingkungan, alat untuk berperang, dan sebagainya. Kerusakan lingkungan sekarang ini adalah akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Lepas dari rahim sains. Jadi seakan-akan dia keluar dari sains, terus kemudian sains tidak peduli lagi, teknologi tidak peduli dengan sains. Padahal kalau sains diperhatikan, pasti tidak mungkin merusak lingkungan. Karena yang mempelajari lingkungan kan sains, tetapi teknologi telah merusaknya. Anggaplah misalnya, sainslah yang menyebabkan kemudian teknologi gergaji ditemukan, senso. Gergaji, gergaji pemotong tumbuh-tumbuhan. Nah, tetapi setelah teknologi pemotong pohon-pohonan ditemukan, kita lihat terjadi penggundulan hutan. Ya, terjadi penggundulan hutan artinya apa? Merusak habitat daripada sains. Karena misalnya keragaman keragaman hayati di hutan menjadi rusak. Apa sebabnya? Karena habitat beberapa beberapa spesies di sana menjadi rusak. Ya, hewan-hewan yang selama ini tinggal di hutan dengan baik, seperti gajah misalnya, harimau dan sebagainya, akhirnya karena dirusak oleh teknologi tadi, akhirnya kemudian keluar. Nah, akhirnya kemudian sains juga nanti mengalami kelangkaan objek-objek penelitian. Nah, seperti itu. Jadi teknologi telah lepas dari sains, kemudian sains juga keluar dari filsafat. Nah, jadi inilah terjadi namanya disparitas. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, saya menerangkan ini untuk ingin menyampaikan bahwa harusnya kita belajar Islam untuk memberikan obat, syifa, karena Al-Quran itu menyebut dia sebagai syifa. Ya, karena perbedaan seperti ini atau disparitas, gap, dikotomi seperti ini akan merusak manusia. Ya, teknologi berkembang sendiri merusak lingkungan. Sains berkembang sendiri lepas daripada filsafat. Sehingga kemudian sains yang lepas dari filsafat, dia akan kehilangan hakikat-hakikatnya. Sains dipelajari hanya untuk sekedar untuk memberikan memberikan kepuasan intelektual saja, tidak membawa kepada kebenaran yang hakiki. Apa sebabnya? Yang bisa mengantarkan kita kepada kebenaran yang hakiki adalah filsafat. Nah, jadi lepas dari sini, akhirnya kemudian manusia mengalami problem yang sangat serius. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam Islam itu sebetulnya ini adalah satu kesatuan. Makanya kata agama di sini harusnya kita keluarkan Islam. Islam itu bukan hanya sekedar agama, tetapi meliputi semuanya. Perlu kita sampaikan bahwa yang difahami oleh manusia dengan agama sekarang adalah yang ritual-ritual. Ya, ritual beribadah. Ya, yang simbol-simbolnya kalau Islam masjid. Kalau Yahudi misalnya sinagog. Kalau misalnya Hindu misalnya kuil dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing ada tempat ibadahnya. Itu yang disebut dengan agama. Nah, dalam pandangan Islam, Al-Quran, itu agama dalam pengertian seperti itu adalah masuk dalam segala-galanya. Ya. Nah, sebelum kita tunjukkan bagaimana Islam memandang semuanya, mari kita lihat dulu pembagian-pembagian yang dibuat oleh para ilmuwan tentang ini. Sini ada tadi gambar-gambar yang saya ambilkan dari ini. Kita lihat di sini. Nah, jadi jemaah sekalian di sini Bapak bisa lihat ya. Jadi di sini judulnya hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan dan agama. Nah, jadi kita lihat ini hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan maksudnya tadi sains dan agama. Nah, kita lihat dia disebutkan seperti ini ya.
Sebelah sana ini ada filsafat dan agama. Sebelah kiri sini ada filsafat dan ilmu. Jadi filsafat dan ilmu, filsafat dan agama. Ya. Kemudian di sebelah kiri ada ilmu dan agama. Jadi ilmunya diambil dan agamanya. Kemudian di sini ada perbedaan dan persamaan. Nah, jemaah sekalian serbahagia. Jadi kesimpulannya berdasarkan pembagian ini pun juga menurut saya secara pribadi mengalami problem kalau dilihat dari Islam. Kenapa? Karena kita lihat ilmu dan agama ditempatkan pada predikat yang berbeda. Ilmu sendiri, agama sendiri. Ya, jadi ilmu tersendiri, agama tersendiri. Begitu ya, filsafat dan ilmu. Filsafat dan agama. Nah, gitu. Masing-masing punya ranahnya masing-masing. Nah, saya nggak cuma sekalian serbahagia, ketika orang hanya mempelajari ilmu saja, cenderung tidak mempelajari agama. Orang pelajari agama cenderung tidak mempelajari misalnya filsafat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau kita bayangkan bahwa baik filsafat, ilmu, dan agama adalah merupakan satu alat instrumen yang dibutuhkan oleh jiwanya manusia untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, maka bisa dipastikan bahwa manusia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sejati karena manusia memahami tiga-tiganya dengan saksama itu sangat langka. Jarang orang yang memahami filsafat secara dalam, juga memahami agama secara dalam, juga memahami ilmu secara dalam. Ya, jarang ada. Nah, dengan demikian karena jarang ada berarti jarang orang bahagia. Karena kebahagiaan manusia itu apabila kebutuhan jiwanya terpenuhi. Nah, kalau kita katakan filsafat itu termasuk salah satu kebutuhan jiwa, karena buktinya ada dan manusia mengembangkannya, sementara kita tidak tahu filsafat, berarti kita tidak mencapai derajat kebahagiaan sempurna. Ketika tidak mengetahui filsafat. Begitu juga dengan agama. Begitu juga dengan ilmu tadi di sini. Nah, kita lihat pembagian-pembagian ini. Ada lagi. Ya. Jadi pembahasan ini ada hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi membicarakan hubungan filsafat dan sains. Jadi ilmu pengetahuan kalau di Indonesia, Pak Saban di Singapura itu disebut sains. Jadi kalau di Indonesia ilmu pengetahuan, kalau dikembalikan ke bahasa aslinya itu sains. Ya. Jadi filsafat dan sains. Kita lihat di sini. Ada filsafat di sini, ya. Ada ilmu di sini. Kemudian di sini ada filsafat dengan ilmu. Kemudian filsafat ilmu dengan agama, ini keduanya dengan agama. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dibuat sedemikian rupa. Jadi ada kok dikotomi namanya. Ada wilayah-wilayah pembagian. Ya. Kita lihat lagi di sini. The unification of science, religion and philosophy. Ya. Jadi dikatakan kesatuan sains, kesatuan antara sains, agama dan filsafat. Ya, jadi ya bagaimana menghubungkan antara sains, agama dan filsafat. Ya, jadi yang disebut agama, religion dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian berbahagia bahwa manusia semua memiliki ini yang di tengah. Kita memiliki ini. Ya, jadi kita memiliki yang ini. Ya. Kita dulu sini bisa di-mark. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini. Jadi ini manusia memiliki yang tiga yang di tengah. Ya. Jadi artinya siapapun orangnya, entah itu belajar filsafat atau tidak, entah belajar sains atau tidak, entah belajar agama dan spiritualitas atau tidak, orang tersebut selama dia manusia, apapun warna kulitnya, di negara manapun hidupnya, pasti memiliki nih. Memiliki mind, memiliki brain, memiliki consciousness. Memiliki mind pikiran, memiliki otak, dan memiliki kesadaran. Ya. Jadi manusia memiliki ini. Memiliki pikiran, ini mungkin kita sebut dengan akal, terus memiliki ini otaknya, brainnya, terus kemudian memiliki kesadaran. Jadi antara tiga ini ada pada diri manusia. Manusia punya otaknya, kalau otaknya rusak, semuanya juga rusak. Dari otak itu kemudian kita memiliki kesadaran, ini consciousness, lalu kemudian kita memiliki namanya pikiran. Ya. Kesadaran itu adalah memahami apa yang ada di sekitar kita, sedangkan yang namanya mind itu adalah satu kekuatan hukum berpikir yang ada pada kita. Bukan hanya berpikir, tapi ada hukum berpikir. Itu mind. Ya.
Nah, jelas sekalian berbahagia, dari sini kemudian terbagilah tiga. Ya, ada yang ke sini sains, ada yang ke sini filsafat, filosofi, ada yang ke sini adalah agama dan spiritualitas. Nah, jadi seakan-akan begini jemaah sekalian berbahagia. Jadi ada nanti orang yang hanya berhenti di sini, ya ini berhenti di sini, filsafat, ada yang hanya berhenti di sini, ya, ada yang berhenti di sini. Ya. Jemaah sekalian, harusnya ini adalah satu kesatuan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Islam, Islam itu adalah ini semuanya mencakup ini. Nanti kita pindahkan gambar ini. Jadi pertama adalah agama dan spiritual, kita sebut dengan irfan. Di sini adalah filsafat, di sana ada, di sini adalah apa namanya, sains, ilmu pengetahuan, dan di tengah-tengahnya adalah manusia, jiwa manusia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Islam itu harus adalah satu kesatuan. Ya. Kita lihat lagi di sini sebelah. Hubungan filsafat dengan pendidikan sains. Ya. Hubungan filsafat dengan pendidikan sains. Jadi ada filsafat, ya. Maksudnya di sini filsafat dan pendidikan IPA, ya sains. Di sini filsafat, tapi sekarang disebut sains bukan hanya IPA ya, ilmu-ilmu sosial juga sains. Jadi filsafat, sini ada filsafat ilmu artinya epistemologi, ya. Kemudian ada filsafat sains, ada filsafat pendidikan. Kalau filsafat sains adalah filsafat yang berbicara tentang fisika, biologi, dan sebagainya. Kalau filsafat pendidikan tentang metode pendidikan. Untuk apa pendidikan? Bagaimana, apa tujuan pendidikan? Mencerdaskan manusia. Misalnya itu pendidikan manusia situ. Jadi sains itu adalah subjeknya, pendidikan ini adalah boleh dikatakan sebagai metodologinya. Kemudian lahirlah di sini filsafat pendidikan, sains. Nanti filsafat pendidikan akan mempelajari juga pendidikan sains. Kemudian lahirlah di sini bahwa pendidikan sains. Di sini filsafat sains, lahir sains. Nah, jadi begini jemaah sekalian caranya mereka membuat itu. Nah, coba kita kembali ke sini tadi. Ya, kita kembali ke sini. Karena ini lebih dekat daripada Islam kita. Mari kita melihat di sini. Kita lihat tadi di sini, ya, gambar-gambarnya. Ya, ini. Nah, ini tadi gambarnya juga sekali. Nah, kurang lebih tadi nih. Jadi ini tadi kita sebut ini dengan, ya, ini tadi dengan agama tadi dan spiritualitas. Ini agama dan spiritualitas. Ya. Nah, tadi di sini adalah filsafat. Ya. Kemudian tadi di sini adalah tadi ya, ini adalah sains. Ya, ini adalah sains. Ini adalah sains. Jadi kita sebut I di sini ilmu. Ya, sains ilmu. Di filsafat, sains atau ilmu, supaya tidak kacau dengan di sini, ini spiritual, agama dan spiritualitas. Agama, ritualnya, spiritual itu adalah jiwanya. Nah, baru kemudian di tengah-tengahnya ini ada tadi ada yang disebut tadi dengan pikiran, kesadaran, dan otak. Ya, di sini ada pikiran, ada otak, ada pikiran, dan ada kesadaran. Ya, sini. Nah, bagaimana posisinya Islam? Nah, kalau Islam itu jemaah sekalian berbahagia adalah memahami semuanya sebagai satu kesatuan. Ya, memahami semuanya sebagai satu kesatuan. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi Islam adalah ini. Ya, inilah Islam kita. Nah, jadi inilah Islam. Al-Quran ya, kita sebut dengan Islam. Ataukah Al-Quran. Ini dia. Di Quran ataukah Islam, berada posisi seperti ini.
Jadi orang bisa memahami Islam dengan benar kalau memahami semuanya sebetulnya. Ketika tidak memahami semuanya, pasti akan terjadi namanya akan mengalami semacam cacat kejiwaan. Ya, misalnya dia beragama dalam pengertian rajin sholat, puasa dan sebagainya, tapi tidak memperdalam spiritualitas atau misalnya irfan. Ini baru satu lingkaran. Nah, misalnya cenderung yang bersangkutan itu kaku. Jadi orang beragama tanpa irfan, tanpa tasawuf cenderung kaku, gitu. Ya, jadi cenderung kaku. Begitu juga kalau dia belajar filsafat tanpa agama, itu cenderung biasanya akan sombong dengan pengetahuan filsafatnya. Ya, cenderung akan menerima realitas itu hanyalah yang panca indera saja, yang indrawi. Begitu juga ilmu ini, jemaah sekalian, kalau tidak didukung dengan misalnya filsafat, dia akan menjadi sangat dangkal, sempit. Ya. Dia hanya, karena ilmu ini sangat luas sekali, tapi dikapling-kapling manusia. Misalnya ilmu teknik nanti bagi-bagi lagi. Ya, ilmu teknologi, ataukah ilmu IPA lah misalnya. Ilmu IPA nanti luas. Ataukah ilmu lah sains. Ada ilmu IPA, ada ilmu IPS, kamu gitu. Terus IPA lagi dibagi-bagi lagi. Ya, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika misalnya. Terus yang IPS ada ekonomi, ada sastra, macam-macam. Nanti kemudian kan kita tidak mungkin pelajari semuanya. Nah, sehingga ketika manusia hanya memahami satu sains saja, dan sains juga adalah hanya wilayah yang kecil saja, ya maka manusia itu akan mengalami sebetulnya miskonsepsi terhadap alam semesta. Ya, karena di alam semesta ini atau ke dalam kehidupan kita ini saja, yang nampak saja itu adalah sudah mencakup segala-galanya, harus didekati dengan filsafat, ilmu, dan agama atau spiritualitas. Belum lagi kalau kita berbicara tentang alam di luar panca indera. Nah, dengan demikian, manusia akan mengalami proses pendangkalan, atau kita sebut saja dengan cacat kejiwaan. Nah, orang yang cacat kejiwaan ini kemudian mengampuh dunia sekarang ini, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita lihat misalnya. Yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan konsepsi terhadap kemanusiaan. Contohnya misalnya kasus Palestina kemarin. Jelas-jelas misalnya orang dikuasai negaranya, diambil harta bendanya, dibunuh anak-anaknya, dipenjara setiap saat, tapi orang yang selama ini berbicara tentang hak asasi manusia terkadang diam saja. Bahkan diam-diam mendukung misalnya apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, jadi kan terjadi terjadi masalah. Begitu juga orang yang mengaku sangat beragama, tetapi kemudian tidak mempelajari juga filsafat dan ilmu, akhirnya juga cenderung hanya, ya memang itu haknya Palestina, tapi biarlah itu urusannya Palestina. Nggak usah kita ikut urus. Nah, begitulah seterusnya jemaah sekalian. Ini semuanya adalah melahirkan cacat-cacat kemanusiaan namanya. Nah, jadi oleh sebab itulah, kita di rumah kajian Al-Quran kita ini mempelajari mempelajari tasawuf di sini, mempelajari yang lain. Di sini adalah bahasa Arab, ilmu itu termasuk bahasa Arab, filsafat, dan kemudian tasawuf sebagai ilmu alat untuk ke sini. Ilmu alat untuk ke sini. Ya, ilmu alat untuk ini. Ya, karena dengan memahami ini nantinya kita akan memahami keseluruhan. Ya. Kita akan memahami keseluruhan di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, memahami keseluruhan, kita akan punya cara pandang yang luas tentang kehidupan ini, dan itu ujungnya apa? Mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing, bagi jiwa-jiwa kita masing-masing. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kami telah menjadikan manusia itu dalam rupa yang paling sempurna. Ya, kita lihat di sini. Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mari kita lihat ayat ini. Allah berfirman, wattini, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ayat 1 dan 2 berbicara tentang Mediterania. Ini berbicara semuanya tentang, ini waturi sinin, Sinai, ini adalah masuk sekarang wilayah Mesir, tapi sebagian diambil Israel. Ya. Wattini sekarang, ya. Dan zaitun sekarang, ada mengatakan ini adalah
sekitar Lebanon, Syria, dan sekarang diambil Israel. Jadi watini wazaituni waturi sinin. Ya, demi tin, demi zaitun. Ya, ini adalah simbol-simbol waturi sinin dan Bukit Sinai. Ini berbicara tentang pusat konflik sekarang. Jadi ayat 1 dan 2 adalah pusat konflik. Ya. Kita sebut saja dengan daerah Mediterania. Ya, namanya dulu adalah Liven kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya itu adalah apa itu? Jadi sekitar apa namanya? Sekitar Mediterania situ. Jadi ini cuma Kaisar Bahagia, jadi daerah-daerah sekitar situ sudah Atin wa Zaitun wa Turi Sinin. Baru kemudian wahadal baladil amin, baru Mekah. Nah, jadi kita lihat sini, ini adalah berbicara tentang Mediterania, ya pusat konfliknya sekarang. Jadi kita tuliskan di sini, ya. Kita sebutkan di sini. Ya, ini kita sebutkan ini sekarang. Ini yang dalam segi 4 ini kita sebut dengan pusat konflik sekarang ya, pusat konflik. Konflik. Ini pusat konflik yang sekarang. Ya. Ya, ini adalah pusat konflik sekarang. Yang sekitar Mediterranean. Kita lihat bagaimana Syria dikacau, terjadi perang Lebanon. Kemudian sekarang kita lihat apa namanya Gaza kemarin, ini semuanya adalah watini wazait waturi sinin. Baru kemudian wahadal baladil amin. Dan negeri ini yaitu Mekah. Jadi ini adalah secara khusus. Dan negeri ini adalah Mekah. Ya. Ini adalah Mekah. Jadi wahadal baladil amin. Baru katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam makhluk yang sebaik-baiknya. Jadi artinya Pak, untuk menentukan kesempurnaan manusia itu dia dari caranya menyikapi pusat konflik. Ya, karena dikatakan watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kok kenapa disebut ini watini wazaitun waturi sinin? Kita sebut sekarang diambil oleh Israel sekarang. Karena Israel itu mengambil tanahnya Yordania, mengambil tanahnya Lebanon, mengambil tanahnya juga Mesir, dan sebagainya. Apalagi tanahnya Palestina. Jadi watina itu di situ. Tapi kemudian juga Kaisar Bahagia, jadi kehadiran Israel di sana adalah menyerang, mengambil tempat-tempat tinggal yang tadinya ditempati oleh orang-orang Palestina. Ingat, kalau kita bicara Palestina, jangan bicara tentang Islam atau agama ini. Orang Palestina artinya orang yang punya hak hidup di situ. Dia hidup di situ ratusan bahkan ribuan tahun, lalu kemudian diambil, dipaksa pindah dari rumahnya, itulah yang masalahnya di situ. Ya, yang dibicarakan Palestina baik Islamnya, Yahudinya ataupun Nasraninya. Karena kita bicara bukan tentang Islam, tapi bicara tentang ada orang yang hak hidupnya diambil. Ya. Tanahnya dirampas, perkebunannya dirusak. Jadi haknya untuk hidup secara ekonomi hilang. Anak-anaknya masih remaja-remaja ditangkap. Begitulah. Jadi watini wazaitun waturi sinin. Jadi artinya di sana ada Israel menyerang. Tapi apa yang terjadi dengan Mekah sekarang ini? Nah, Mekah juga harusnya menjadi pusat kesucian mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi penguasa Mekah juga menyerang juga tetangganya, yaitu Yaman. Jadi Israel menyerang Palestina, Saudi menyerang Yaman, sama-sama menyerang. Sama-sama tidak memiliki empati kemanusiaan, sama-sama tidak memiliki penghargaan kepada hak asasi manusia. Ya. Jadi coba kita lihat Jemaah Kaisar Bahagia. Jadi watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin, dan negeri ini yang harusnya aman. Apa artinya amin? Harusnya pusat epicentrum keamanan dunia itu ada di Mekah, bukan sebaliknya. Jadi epicentrum magnetik keamanan dunia al-amin itu ada di Mekah. Hadal baladil amin. Sedemikian pentingnya sampai disebut Mekah itu sebagai al-balad al-amin, negeri yang aman. Apa artinya negeri yang aman? Bukan hanya aman, tapi juga memberikan keamanan kepada negara lain. Artinya Mekah harus menciptakan keamanan di Palestina
dan juga menciptakan keamanan di seluruh dunia, terutama dunia Islam. Apa sebabnya? Di tempat lain disebut siapa yang datang ke sana harusnya aman. Tetapi jangankan datang ke sana, justru tentara-tentara yang berasal dari Mekah sekarang menyerang tetangganya Yaman yang juga orang Islam, yang setiap tahun juga berhaji ke situ. Membawa uangnya pergi berhaji ke sana, sekarang diserang oleh tentara yang dibiayai oleh hasil haji itu. Nah, ini kan terjadi kekacauan. Maka dikatakan watini wa zaitun. Dimulai dengan kata wa, demi. Demi tin, demi zaitun. Waturi sinin, dan bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan negeri ini Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, sungguh kami menciptakan manusia itu pada ahsani taqwim, sesempurna-sempurna makhluk. Takwim itu saya artikan wujud. Ya, takwim ini adalah wujud. Jadi kalau kita artikan ini apa namanya? Ya, kita artikan ini, ya, maka yang cocoknya adalah ya, ini adalah ahsanu takwim ini. Kita artikan ini. Nah, ini adalah kita artikan dengan wujud, ya, sesempurna-sempurna wujud, ya, wujud sempurna. Wujud sempurna. Ya. Kita artikan takwim ini sebagai wujud ahsan sesempurna-sempurna. Jadi kami ciptakan manusia itu, ini kami ciptakan manusia, ya, al-insan, sebagai sesempurna-sempurna wujud. Sedemikian pentingnya konsep al-insan ini, ya. Sedemikian pentingnya konsep al-insan ini sampai ada namanya surat al-insan. Surat al-insan. Surat al-insan surat 76. Dan di sana berbicara tentang keutamaan manusia yang sempurna. Di surat al-insan itulah dibicarakan tentang manusia sempurna. Surat al-insan surat 76. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu pada wujud yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim, yang paling sempurna. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, manusia nanti terbagi dua. Summa radadnahu asfala safilin. Tetapi ada manusia yang memilih asfala safilin. Ada manusia yang kami kembalikan, kata kami kembalikan karena yang bersangkutan memilih. Untuk apa? Asfala safilin. Menempati tempat yang paling rendah. Jadi manusia ada yang memilih tempat yang paling rendah. Asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Ada manusia yang kemudian menempati tempat yang paling rendah. Serendah-rendahnya tempat. Dari mana kita lihat? Nah, kita lihat di sini tadi. Watini wa zaitun. Jadi kalau kita lihat, siapa kira-kira asfala safilin dalam kasus Timur Tengah ini? Dalam kasus Mediterranean. Ya. Jadi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu, huknya itu al-insan asfala safilin. Maksudnya dia turun ke bawah menjadi manusia material. Manusia material saja. Benda mati. Ya, sama dengan benda mati. Asfala safilin itu kan paling rendah, diinjak. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di neraka ada namanya tempat yang paling rendah. Namanya asfal juga. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Kembalikan atau turunkan manusia ke tempat yang paling rendah. Ya. Illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Nah, jadi kita lihat. Jadi kecuali. Jadi apa artinya kecuali? Yang tidak ke bawah. Tidak ke bawah apa? Tidak tergiring oleh opini yang terbentuk di sini. Pusat konflik. Ya, dia bisa memahami apa itu watini wa zaitun wa turi sinin. Sehingga dengan ini justru menyempurnakan kemanusiaannya. Ya, sebagai ahsanu taqwim. Jadi dia menyempurnakan apa namanya kemanusiaannya melalui kasus apa yang terjadi di sini, sehingga menjadi ahsan taqwim. Kalau enggak, maka dia radadnahu asfala safilin.
Maka illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh artinya apa? Kalau kita bahas sekarang, orang yang beriman, orang yang menyandarkan dirinya kepada hal-hal yang sifatnya metafisik. Metafisik berarti bicara filsafat tadi. Wa amilus shalihat, beramal saleh. Apa amal saleh yang paling besar sekarang? Memihak kepada kemanusiaan. Itulah amal saleh yang paling tinggi. Walaupun dia sholat sampai hitam jidatnya, tapi kalau kemudian membombardir sesamanya manusia, dia bukan amal saleh. Jadi amal saleh sekarang ini adalah pemihakan kepada kemanusiaan. Membela orang yang tertindas. Melepaskan negara yang terjajah. Wa amilus shalihat. Karena apa? Karena ini adalah kelanjutan daripada ini tadi. Wa tini wa zaitun. Wa turi sinin. Ya. Jadi illa kecuali. Jadi kata-kata kecuali itu artinya aslinya manusia itu memang sempurna. Tetapi manusia merusak kesempurnaannya dengan tidak bisa memahami memahami konteks yang terjadi pada pusat konflik ini, sehingga kemudian dia menjadi turun menjadi asfala safilin, illa kecuali kalau dia beriman, wa amilus shalihat, kalau dia beriman, ya, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh, ya, dia beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghair mamnun. Maka bagi mereka ada ajrun ghair mamnun. Apa itu ghair mamnun? Ghair tidak, no. Mamnun ending. Jadi no ending, no limit. Jadi artinya apa? Orang yang beriman beramal saleh telah beyond, melampaui alam materi yang limit dan yang ending. Yang ada limitnya, yang limited, dan ada batasnya, ada ujungnya, ada endingnya. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh telah beyond, melampaui alam ruang waktu yang terbatas, sehingga orang beriman dan beramal saleh telah melampaui, loncat beyond kemana? Ke alam yang no ending dan no limit, unlimited, yang tidak terbatas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada ajar yang tidak terputus-putus. Nah, siapa yang tidak bisa menyempurnakan kemanusiaannya, dia menjadi makhluk material. Apa itu makhluk material? Makhluk yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Terbatas oleh waktu. Jadi orang yang tidak bisa menyempurnakan kemanusiaannya adalah orang yang tidak bisa keluar dari perangkap dunia materialnya. Dan karenanya dia terbatas. Nah, sedangkan orang beriman, gair, tidak terbatas. Jadi kata-kata gair di sini artinya tidak terbatas. Gair, mamnun, tidak terbatas. Gair ini tidak, no, sini adalah terbatas. Jadi dia menjadi tidak terbatas. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah siapa yang tidak seperti ini berarti dia terbatas. Ya, dia hanya terbatas di dunia saja. Jadi kalau apabila dia berhenti hanya di sini saja, ya, tidak beriman dan beramal soleh, maka dia berada pada wilayah yang sangat terbatas. Dia mendapatkan keuntungan dunia sini saja, tapi begitu nanti pergi dari dunia ini tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, di dunia ini tidak bisa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena apabila tidak memihak kepada kemanusiaan, hakikatnya tidak memihak kepada dirinya sendiri. Ya. Orang yang tidak memihak kepada kemanusiaan, hakikatnya tidak memihak kepada dirinya sendiri, karena core daripada manusia adalah kemanusiaan, humanity. Jadi apabila sudah tidak memperhatikan itu, tidak, maka fama yukadzibu biddin. Ya. Disebut bahkan yukadzibu biddin, mendustakan agama. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tidak mengembangkan tadi itu, maka disebut dengan yukadzibu biddin. Ya. Yukadzibu ba'du biddin. Mendustakan agama. Ya, jadi mereka ini ba'du setelah. Jadi agama itu tidak digunakan. Jadi pergi dari agama, ba'du bidin. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kau mendustakan agama ba'du setelah itu? Artinya apa? Manusia aslinya beragama. Makanya ada kata-kata ba'du. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan ahsanu taqwim, yaitu beragama sebetulnya, berspiritualitas, berjiwa. Ya, manusia bukan hanya diciptakan dari tanah yang terbatas. Ingat tadi di sini tidak disebutkan tanah di sini. Tapi tin, apa itu tin? Tumbuh dari tanah. Apa itu zaitun? Tumbuh dari tanah. Coba.
Apa itu Turis ini? Walaupun Turis ini disebut dengan bukit, tapi tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Di sana ada satu tempat yang disebut dengan apa namanya Istawa. Ya. Ada di sana disebut dengan Al-Wadi Al-Muqaddas. Innaka bil wadil muqaddas itu kata Allah kepada Nabi Musa. Nah, jadi itu. Jadi di sini ada tin buah. Buah itu artinya apa? Sudah tidak kelihatan tanahnya. Dia keluar dari tanah, dia beyond. Zaitun juga begitu. Dan setelah dia keluar dari tanah, manfaatnya menjadi banyak sekali. Ada di sana minyak zaitun. Ya, ada buah tin macam-macam. Ya, manfaatnya. Nah, Allah mengatakan orang yang tidak seperti itu hakikatnya mendustakan agama. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Jadi agama intinya apa? Pada kemanusiaan. Jadi kenapa? Karena setelah berbicara tadi tentang itu, baru bicara tentang agama. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Apa gerangan yang menyebabkan kalian mendustakan agama setelah agama itu hadir dalam diri kalian, setelah agama itu diterangkan oleh para nabi dan rasul, setelah agama itu diterangkan dengan terang benderang melalui kitab suci. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ingat, kalian boleh keluar daripada agama. Kalian boleh keluar dari kesempurnaan dirinya. Tetapi ingat, di atas langit ada langit. Yaitu ada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijak? Bukankah Allah? Alaihissallahu, bukankah Allah? Biahkamil hakimin. Hakim yang seadil-adilnya. Hakimnya para hakim. Nah, biahkamil hakimin. Hakimnya hakim. Tuh, ahkamil hakimin kita artikan hakimnya para hakim. Kalau hakim di dunia masih bisa salah, masih bisa keliru. Tetapi kalau Allah tidak mungkin keliru. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Makanya karena Allah adalah ahkamil hakimin, hakimnya hakim, dan diartikan juga dengan seadil-adilnya yang berlaku adil, maka kemanusiaan sesungguhnya adalah bergerak menuju kepada ahkamil hakimin, yaitu seadil-adilnya keadilan. Jadi kita memihak kepada kemanusiaan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan ini dan itu, tidak ada hubungannya dengan sejarah segala, tidak ada hubungannya dengan pendekatan antropologi segala. Pokoknya kalau ada orang diambil tanah, itu yang mengambil tanah orang pasti salah. Siapapun dia, yang diambil tanahnya pasti harus dibela. Siapapun dia, apapun agamanya. Kenapa? Al-Quran itu adalah menyebut Allah dirinya adalah biahkamil hakim. Hakim yang sebaik-baiknya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang dengan berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi intinya jemaah sekalian berbahagia, nah di sini tadi muara daripada apa yang kita pelajari di sini. Ya. Muara yang kita pelajari di sini adalah kemanusiaan. Karena kemanusiaan kita menjadi bahagia, menjadi sempurna apabila ini juga sempurna. Ya. Menjadi sempurna. Jadi kita memihak kepada seseorang bukan karena agamanya seagama dengan kita. Tapi dia adalah manusia seperti kita. Ingat, manusia seperti kita. Bahkan tidak ada sejarahnya, karena sejarah juga adalah secondary. Agama, sejarah kedua, sejarah itu kan terjadi setelah dialami oleh ratusan tahun oleh manusia. Tapi yang namanya manusia, walaupun dia masih baru lahir, adalah manusia. Walaupun dia tidak mengenal sejarah, walaupun dia dari keturunan yang tidak punya sejarah masa lalu, yang bersangkutan adalah manusia, tetaplah manusia. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang diinginkan dengan Al-Quran kita. Maka Al-Quran kita adalah mencakup segala-galanya. Inilah yang disebut dengan kemanusiaan sejati. Kemanusiaan yang tidak berbaju propagandis. Adakah kemanusiaan berbaju propagandis? Ada. Ya ada. Yaitu imperialisme, yaitu kapitalisme, yaitu apalagi namanya kolonialisme, tetapi menampakkan wajah yang tersenyum selalu. Wajah sumringah, tetapi kerjanya menguasai. Kalau ada wajah sumringah dan menguasai, inilah yang dalam bahasa sehari disebut dengan pembunuh berdarah dingin. Ya, makanya kata seorang ulama besar, hati-hatilah apabila setan tersenyum kepada kamu. Kalau setan tersenyum kepada kamu, menunjukkan ada yang salah pada diri kamu. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, orientasi kita ke situ. Nah, Bapak jemaah sekalian berbahagia yang baru ikut dengan kelas kita ini, itu pengantar.
kita di buku ini sudah sampai pada halaman 336 dan subjudul yang kita bahas kemarin di sini adalah pengetahuan dalam penelitian psikologi. Ini adalah satu bab yang berjudul bab 5, yaitu tentang materi dan Tuhan. Ini adalah di atasnya materi dan Tuhan. Kalau tidak salah, Bapak-Bapak, Ibu yang ikut dari awal masih ingat. Ya. Jadi materi dan Tuhan kalau tidak salah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bukunya aslinya itu ada di halaman ya. Ada di halaman mana nih? Nah, halaman 304 materi dan filsafat, mohon maaf. Jadi bab 5 materi dan filsafat. Jadi di halaman 304. Jadi di halaman 304 adalah 336, 304 berarti 30 halaman sebelumnya itu masuk pada bab 5, bab terakhir materi dan filsafat. Dan di sini ada subjudul berbicara tentang tentang ini psikologi berawal pengetahuan dalam penelitian psikologi. Jadi pengetahuan dalam penelitian psikologi. Nah, di sini dikatakan bahwa psikologi itu bermula ketika fisiologi berhenti. Ini ada kata-kata yang kita tanda itu hari, psikologi berawal di mana fisiologi berhenti. Ya. Jadi psikologi itu berkaitan dengan psike, jiwa, dipelajari ketika fisiologi berhenti. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau orang diobati badannya sudah sembuh tapi masih ada gejala-gejala yang tidak menyenangkan kepada dirinya, itu ingat psikologinya. Ya sudah semuanya ibaratnya sudah beres semua secara fisiologi, tetapi ternyata masih yang bersangkutan suka tersenyum sendiri misalnya, suka misalnya marah-marah nggak tahu apa sebabnya, maka itu adalah faktornya bukan lagi sakit kepala, karena sakit kepalanya sudah berhenti, bukan lagi karena sakit gigi, karena sakit giginya sudah berhenti, tetapi karena faktor psikologi. Faktor psikologi ini tidak bisa disederhanakan, hanya sekedar yang bersangkutan itu mengalami semacam depresi, bukan. Tapi bisa saja juga berkaitan di dalamnya adalah konsepsi yang bersangkutan tentang hidup itu adalah terlalu dangkal. Kalau bahasa filsafatnya kita, bahasa logikanya kita dulu adalah bahwa konsepsinya tentang dunia itu atau pandangan dunianya itu dangkal. Jadi kita dulu pelajari tentang apa yang disebut dengan pandangan dunia. Nah, jadi kita belajar filsafat untuk melahirkan pandangan dunia. Pandangan dunia nanti melahirkan namanya ideologi. Ideologi itu melahirkan perbuatan. Jadi, ideologi yang kita bicarakan di sini bukan kayak ideologi negara, tetapi ideologi cita-cita setiap orang. Ya. Jadi kita belajar kita belajar filsafat. Ya. Harapannya dari belajar filsafat kita memahami atau membentuk pandangan dunia namanya world view. Ya. Pandangan dunia. Ya. Dari pandangan dunia nantinya kita kemudian punya ideologi. Ideologi. Jadi ideologi nanti kemudian punya namanya perbuatan, tindakan. Lahirlah tindakan. Tindakan itu perbuatan, kata-kata dan sebagainya. Diam, berbicara itu tindakan. Nah, jadi Bapak bisa lihat di sini, tindakan itu sangat ditentukan oleh ideologi seseorang. Ideologi seseorang sangat ditentukan oleh pandangan dunianya. Pandangan dunianya ditentukan oleh cara belajarnya filsafat. Nah, itu dari segi umum ini. Kita tidak bicara Islam saja, tapi seluruh manusia. Jadi, nah kalau orang itu sudah belajar tentang Islam, berarti belajar tentang keseluruhan tadi. Jadi filsafat itu bukan berdiri sendiri. Jadi artinya pendukungnya di sini menjadi sangat besar. Menentukan nanti pandangannya, world view-nya. Ya, menentukan nanti ideologinya, menentukan nanti tindakannya. Jadi begitu. Kalau dalam ilmu motivasi biasa disebutkan dengan hukum panen. Hukum panennya itu adalah siapa yang menuai pikiran, siapa yang menebar pikiran, dia akan menuai tindakan. Siapa yang menebar tindakan, dia akan atau menanam tindakan, dia akan menuai kebiasaan. Siapa yang menuai kebiasaan,
dia akan menuai takdir baik. Jadi mulai daripada pikiran. Jadi kata para motivator biasanya mulai dari pikiran. Dari pikiran dulu, kemudian lahirlah tindakan. Berarti kalau kita lihat tindakan dari ideologi sini. Ya. Ideologi tidak bisa lahir kalau tidak ada pandangan dunia. Ini para motivator menyebutnya ini. Pikiran lahirlah tindakan. Tindakan nanti lahirlah kebiasaan. Jadi kalau selalu berbuat yang sama, pada waktu yang selalu sama, lahirlah namanya kebiasaan. Habit. Kebiasaan atau habit. Ya. Lalu dari kebiasaan atau habit, lahirlah nanti nasib. Ya, nasib baik. Kalau dia kebiasaannya baik, yang si baik. Tindakannya baik, yang si baik juga. Jadi mulai dari pikiran. Jadi pikiran ini menentukan nasib. Jadi kalau pikiran nanti di sini adalah ya negatif, nah di sini nanti juga akan menjadi negatif nih. Tapi kalau di sini adalah positif, maka di sini juga adalah positif gitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, pikiran yang sangat menentukan, dan pikiran ini tidak terjadi begitu saja, tetapi sangat ditentukan oleh pandangan dunia. Pandangan dunia kita ditentukan oleh filsafat kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, atas dasar inilah kita belajar filsafat di sini bukan hanya untuk kita tidak ingin menjadi akademisi. Kita di sini bukan universitas. Kita ini bukan kampus. Kita belajar filsafat untuk kepentingan diri kita masing-masing. Untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa. Ingat, untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa kita. Kalau kita tidak tahu filsafat, pasti ada yang kurang dalam jiwa kita. Jadi ada yang kurang di dalam memahami sesuatu. Karena ketika kita memahami sesuatu, itu sangat ditentukan oleh kesempurnaan kita menggunakan alat-alat yang ada pada diri kita. Dengan jemaah sekalian berbahagia yang ada pada diri kita itu, ya ini instrumen atau alat yang ada pada manusia, biasa disebut dengan fakultas. Ya, kita sebut saja alat. Ya. Atau instrumen. Ya, instrumen. Atau juga misalnya disebut dengan fakultas. Fakultas jiwa manusia, fakultas pengetahuan manusia. Ya. Pengetahuan manusia. Yang pertama kita lihat adalah panca indera. Panca indera. Ini yang paling dasar, paling gampang kita lihat. Ya. Panca indera, sensis, ya. Panca indera. Jadi panca indera itu ada di sana mata. Jadi mata memberikan pengetahuan kepada kita, pengetahuan tentang warna, bentuk. Tetapi mata tidak bisa memberikan kepada kita apa? Suara. Suara itu apa? Lain lagi inderanya, yaitu kuping, telinga. Ya, jadi masing-masing ada. Telinga tidak bisa memberikan kepada kita apa? Rasa, manis atau tidak. Itu tugasnya lisan, lidah. Itu panca indera lagi. Ya, manis, pedas dan sebagainya itu adalah lidah kita. Tetapi manis pedas tidak bisa menyebutkan kepada kita atau menginformasikan kepada kita tentang pembauan, aroma. Apakah ini aromanya parfum, mawar, atau apa? Nah, itu butuh namanya penciuman. Begitulah panca indera. Jadi panca indera ini masing-masing punya alatnya. Jadi kita sebutkan, ya di sini ada A, mata. Ya, B, telinga. C, lidah. D, ya. Sini ada kulit. Mengetahui halus, kasar, ataukah dingin dan panas itu kulit. Kemudian E adalah penciuman, ya hidung. Nah, ini dia 5. Jadi panca indera kita itu panca 5 indera: mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Jadi sekali sebaik kalau kita gunakan secara sempurna ini, maka konsep kita, informasi kita tentang sesuatu itu sempurna. Tetapi apa? Dalam bidang materi. Kenapa? Karena ini materi. Nah, makanya kita masih punya lagi di sini. Ya, nomor 2. Ya. Kita punya instrumen lagi yang namanya akal. Kita punya akal di sini. Akal, kita sebut saja akal pikiran. Biar lebih mengindonesia, akal pikiran.
atau biasa disebut dengan akal budi. Nah, biasa disebut dengan akal budi. Jadi biasa disebut akal pikiran ataukah akal budi. Ya, akal pikiran atau akal budi. Nah, di sini Jemaah sekalian berbahagia nanti juga bertingkat-tingkat di sini. Ya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu kita punya jiwa, ya, spirit. Kita punya jiwa. Jiwa nanti bertingkat-tingkat juga. Ada nafs, ada apa namanya, ada kesadaran dan sebagainya sampai yang paling di dalam sir. Nah, jadi kita punya jiwa bertingkat-tingkat, akal pikiran juga, begitulah. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita menggunakan semuanya ini, maka akan sempurna kita memahami, mengkonsepsi tentang sesuatu, terutama dunia. Jadi pandangan dunia kita nanti akan sempurna di sini. Ini pandangan dunia. Pandangan dunia kita sempurna di sini apabila kita memahami dunia ini dengan 3 pendekatan ini. Ya, 3 pendekatan ini masing-masing ada wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, inilah Jemaah sekalian berbahagia yang melahirkan disiplin ilmu. Ya, kita lihat akal pikiran melahirkan tadi filsafat. Kemudian jiwa melahirkan tadi tasawuf, yaitu irfan. Kemudian panca indera melahirkan sains, ilmu pengetahuan, dan ujungnya teknologi. Nah, jadi dengan demikian kalau kita gunakan semuanya, kita akan menuju kepada apa? Ahsanu taqwim. Nah, mudah-mudahan ini sekedar pengantar pertemuan pertama kita setelah libur hampir 2 bulan, terutama bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini, bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang kita inginkan dengan belajar filsafat di sini. Sementara kita di sini bukan kampus, bukan universitas, bukan juga sekolah tinggi filsafat. Inilah satu-satunya majelis taklim yang pelajari filsafat. Di mana-mana majelis taklim yang lain itu kan cuma belajar doa-doa, belajar selawatan-selawatan, belajar nyanyi-nyanyi selawat misalnya, puji-pujian. Kalau kita di sini belajar filsafat, ya. Kalau pikir-pikir, ini orang ngapain belajar filsafat? Toh tidak mau jadi guru besar, toh tidak mau menjadi tidak mau menjadi naik pangkat misalnya. Nah, kita di sini adalah mempelajarinya dalam rangka menyempurnakan jiwa kita. Ulangi lagi, mempelajarinya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk titel-titelan, bukan untuk pangkat-pangkatan, tetapi untuk menyempurnakan jiwa kita. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya silahkan dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pandi. Jadi Ber-Al-Quran, beragama atau sebut saya berislam itu sebaiknya berdiri di atas fondasi irfan ini, Ustaz. Irfan, filsafat dan ilmu. Begitu panduannya, Pak. Cara pandang Ustaz. Betul sekali, Pak Andi. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin beragama dengan benar, kita harus berdiri di atas itu tadi. Filsafat, irfan, dan ilmu. Kalau kita tidak memiliki salah satu di antara 3 ini, kita akan cacatnya besar sekali. Gitu. Semakin sempurna kita memiliki 3-tiganya, semakin sempurna jiwa kita, semakin kurang kita memiliki 3-tiganya, semakin besar cacat kita. Ingat yang kita bicarakan cacat di sini kurang sempurna. Jadi lawannya sempurna itu kan cacat. Jadi kalau kurangnya ada, namanya cacat. Sama misalnya manusia juga, kalau misalnya ada orang tidak ada satu tangannya disebut cacat. Karena dalam pikiran kita yang namanya manusia, tangannya 2. Nah, ketika tangannya cuma 1, kita sebut cacat. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Aria. Jadi kesempurnaan tadi itu yang dimasukkan ahsani taqwim itu, Ustadz? Betul sekali Bu Aria. Tadi sudah kan ahsani taqwim. Iya. Kesempurnaan jiwa yang kita pelajari yang tadi itu, yang 3 itu. Iya, betul, Bu. Betul. Karena sebetulnya Bu Aria, kita ini dilahirkan sudah ahsanu taqwim. Tapi namanya baru potensi. Kita sudah bicara dulu tentang potensi dan aktualisasi, ya.
fitrah kita itu gitu ya. Ya, betul, Potensi. fitrah kita. Potensi itu fitrah kita. Nah, ini harus ditumbuhkan keluar. Ibaratnya kita ini baru orang tua kita dikasih biji kacang, kurang lebih begitulah. Nah, baru dikasih biji kacang. Untuk melahirkan kacang yang banyak, ya harus ditanam, ditumbuhkan. Jadi setelah kacang itu ditanam, ditumbuhkan, dia baru akan melahirkan kacang yang banyak. Ya, kita akan dapatkan banyak kacang, kita tanam lagi banyak lagi, akhirnya kita tidak kelaparan, kita sempurna, begitu. Tapi kalau yang satu itu kita tidak tanam, maka tidak menumbuhkan namanya, tidak mengaktual potensi yang ada di dalam si kacang tersebut. Karena tidak mengaktual satu biji kacang tersebut, ya kita hanya punya satu biji kacang, dan kalau satu biji kacang itu rusak, ya udah rusak. Tetapi kalau satu biji kacang itu kita tanam di tanah, baru dia tumbuh, dia akan melahirkan banyak buah kacang, bulir-bulir kacang. Bulir-bulir kacang itu nanti kita tanam lagi, akhirnya lama-kelamaan kita punya banyak kacang. Kita menuju kepada kesempurnaan, ahsanu taqwim dalam pengertian aktualisasi atau yang sesungguhnya. Terima kasih Bu Air. Yang lain lagi. Ustadz, Terima kasih Ustadz. Ustadz, Ya, silakan. kalau Terima kasih. aksanu takwim sama insan kamil apakah sama? Kemudian insan kamil Ustadz. Dan Ya. apakah setahu saya kan insan kamil itu hanya Rasulullah. Apakah kita bisa menuju insan kamil juga atau bagaimana Ustadz? Jawabannya apakah sama? Ini yang pertama dulu kita Ya. jawab. Apakah sama antara insan kamil dan ahsanut taqwim? Jawabannya sama, tetapi kalau ahsanut taqwim tadi baru konsep, baru apa tadi potensi, baru fitrah, istilahnya Bu Haria fitrahnya. Sedangkan kalau insan kamil sudah perbuatan. Sudah terwujud. Sudah Sudah bentuk perbuatan. Oh. Ya, sudah berbentuk, sudah aktual. Ibarat kacang tadi sudah tumbuh. Ibarat biji mangga sudah jadi pohon mangga besar. Sudah melahirkan daun, ranting, dan memberikan manfaat kepada manusia. Nah, jadi biji mangganya tadi itu sudah ditanam, sehingga menjadilah pohon mangga yang besar, rindang, lalu kemudian disebut dengan mangga sempurna, insan kamil. Sempurna itu kamil. Jadi, ahsanut taqwim dalam bentuk potensi, sedangkan insan kamil dalam bentuk aktualisasi. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, bisakah kita mencapai derajat itu? Secara potensi bisa. Nah, gitu. Secara potensi bisa. Nah, tetapi di mana masalahnya? Masalahnya adalah karena kita startnya ini sudah sangat jauh berbeda. Yaitu kita sudah terlalu banyak terliputi oleh dosa-dosa. Nah, sehingga tindakan pertama kita dulu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Sedangkan para manusia suci itu memang tidak pernah berdosa dari kecil. Kenapa? Mereka punya orang tua yang luar biasa. Jadi tidak ada manusia suci yang lahir dari keluarga yang tidak suci. Ya, seperti itu. Jadi itu keuntungan mereka. Dan Allah tidak menuntut kita semuanya untuk menjadi manusia suci. Itu untungnya. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi manusia suci. Lalu bagaimana caranya? Ya, hanya bersama Ustaz. Nah, yang dituntut Allah dari kita bersama dengan manusia suci. Ya, kalau kita bersama dengan manusia suci, kita akan diperlakukan seperti manusia suci. Contohnya, di atas perahu Nabi Nuh, yang suci di situ cuma Nabi Nuh. Tetapi semua orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh diperlakukan sebagai manusia suci. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Begitu. Baik, Ustaz. Ada lagi yang lain? Pak Andes, tidak ada pertanyaan Pak Andes nih dari Limus. Bagus sekali Ustaz, tadi kita tidak dituntut untuk menjadi manusia suci atau insan kamil, tetapi kita hanya dituntut untuk ma'a atau bersama insan kamil. Bagus. Iya, jadi kita lihat ayatnya. Di mana kita lihat ayatnya? Mari kita lihat lagi di dalam Al-Quran kita. Itulah untungnya, itulah indahnya Islam kita. Apa sebabnya? Tidak menuntut kita untuk seperti para nabi dan rasul. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat surat 4, surat An-Nisa. Ayatnya 100. Ya. Kita lihat sini. Mari kita baca surat An-Nisa, surat 4, ayat 100. Jadi surat 4. Surat 4 ayat 100.
Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah. Ini berhijrah di sini artinya apa? Menempuh jalan ruhani menuju kepada Allah. Jadi yang berhijrah di sini bukan gunting sebagian kaki celananya, bukan. Tetapi yang disebut berhijrah di sini adalah meninggalkan keadaan hidupnya tadi yang jauh dari Allah menuju kepada Allah. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah di sini lebih kepada bersifat spiritual, rohaninya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi kita lihat di sini konsep pertama adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi yang pertama adalah fi sabilillah. Siapa yang sudah menempuh hijrah ini di jalan Allah, sudah berada di jalan Allah, ya, yajid fil ardi, maka dia akan menemukan di muka bumi apa muragaman katsira wasatan, mendapatkan di muka pintu muragaman katsiran wasatan. Dia akan menemukan pintu-pintu yang banyak menuju kepada Allah. Yang penting kita tetapkan dulu keinginan. Allah bimbing kita bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan majelis-majelis, bertemu dengan buku-buku, bertemu dengan website-website. Kalau kita sudah berniat, pasti Allah mempertemukan kita. Jadi, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'atan. Ya, muragaman itu artinya secara Arabiah tempat perlindungan, artinya yang bisa menggait, membimbing yang bersangkutan, menemukan sumber-sumber yang banyak dan luas. Muragaman katsiran wasa'atan. Sama kalau kita berniat melakukan perbuatan buruk, pasti ketemu juga nanti orang buruk. Ketemu orang buruk, ketemu orang yang kasih fasilitas melakukan keburukan, gitu. Tapi kalau kita berpikir di jalan Allah, nanti kita akan bertemu dengan muragaman katsiran wasa'atan. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang bisa memfasilitasi kita menuju kepada Allah. Ini satu. Ini adalah hijrah yang pertama. Yang kedua, waman. Ini waman lagi. Waman yakhruj, dan siapa yang keluar. Kalau di sini tadi tidak ada yakhruj di sini. Wa may yuhajir, siapa yang hijrah. Wa may yakhruj, dan siapa yang keluar. Mim baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya. Jadi wa may yakhruj mim baitihi, apa itu maksudnya rumahnya di sini? Rumahnya di sini. Mim baitihi, rumahnya itu maksudnya keadaan sebelumnya. State-nya, levelnya, kelasnya. Tadinya keluar dari kelas 1. Keluar dari kelas 3. Jadi siapa yang keluar dari state, keadaan, siapa yang keluar mimbaiti, dari keadaannya, dari jiwanya, yang tadinya jiwa lawama, muhajiran ilallah. Dalam keadaan berhijrah kepada Allah. Ingat ini. Muhajiran kemana? Ilallah. Bukan lagi fi sabilillah. Dua hal yang berbeda. Coba perhatikannya mas kalian. Di sini fi sabilillah. Nih. Kalau sekarang ini ila Allahi wa rasulihi. Ila Allahi wa rasulihi. Jadi wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran, dalam keadaan berhijrah. Ila Allah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi sudah beda tadi di sini, tadi fi sabilillah. Kalau di sini jelas ila Allahi wa rasulihi. Summa yudrikuhul maut, tetapi kemudian meninggal sebelum sampai tujuan. Ya. Jadi di sini kita artikan meninggal sebelum sampai tujuan. Yudrikuhul maut. Ya. Yudrikul maut, meninggal sebelum sampai kepada Allah dan Rasulnya. Belum sempurna. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya pahalanya. Ajr. Artinya apa? Allah perlakukan sama dengan sampai kepada Allah. Diperlakukan seperti insan kamil tadi. Dia naik ke rumahnya, ke kapalnya Nabi Nuh, maka diperlakukan seperti Nabi Nuh. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bagaimana dia kan masih ada dosanya nih. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, gitu. Jadi Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dari manakah rumah-rumah ini? Nah, kita lihat rumah-rumah ini di sini, Mas sekalian. Mari kita lihat rumah-rumah ini di sini. Ya. Rumah paling bawah, kita mulai dari bawah. Jadi kita dari sini ke atas ya. Rumah paling bawah ya, kita ambil merah. Namanya nafs, ya, nafs amarah.
Ya, yang paling rendah. Ya, ini adalah nafs amarah. Ini adalah kelas yang paling di bawah, nomor 1. Ya. Terus kemudian naik ke atas lagi. Ya, naik ke atas. Ini 2. Namanya nafs lawama. Ya. Terus naik ketiga lagi di atas. Ya. Naik ketiga di atas. Ya. Ketiga. Ini nafs marhamah. Ya. Kemudian naik lagi ke atas 4. Ya. Naik ke yang keempat. Ya. Naik yang keempat. Ini yang keempat. Ya. Namanya nafs amara lawama marhamah mutmainnah. Ini biasa para ulama bikin begini. Terus naik ke atas, nomor 5. Maaf, jatuh pulpennya. Kemudian nomor 5. Ya, ini nomor 5. Ini nomor 5. Ya. Nafs radiyah. Radiyah. Ya. Terus kemudian naik ke atas lagi. Ya. Yaitu nafs 6. Mardiyah. Ya, mardiyah. Dan yang terakhir, yang ke-7. Ya. Yang ke-7 adalah nafs kamilah. Tadi Bu Dokter bilang kamilah. Insan kamil. Nah, kamilah. Nah, ini dia yang paling di atas. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita ini satu kelas ini tadi, satu bait. May yakhruj min baitihi ila. Nah, bergerak kemana? Kepada Allah. Ini di atas nih, Allah dan Rasulnya. Di atas ini adalah Allah dan Rasulnya, karena Rasulnya masuk di sini. Kan tadi katakan ilallah wa rasulih. Berarti di sini adalah kelas Allah dan Rasulnya tadi. Kalau versi surat An-Nisa 100 tadi. Nah, jadi dia bergerak dari sini nih. Ya. Bergerak ke sini ke atas. Ya, bergerak ke atas ini. Kita lihat. Melewati tahapan demi tahapan nih. Mulai tahapan demi tahapan. Ya. Kita lihat. Apa itu amarah? Amarah itu pokoknya ya dari kata amarah, selalu menginginkan ribut, ya, kacau, amarah namanya. Ya, emosional, temperamental. Ya, ukurannya kebenaran adalah dirinya sendiri gitu. Walaupun dia beragama tapi amarah. Melihat orang marah, melihat orang beda dengan dirinya marah, itu amarah. Dia sholat, tapi begitu orang lain sholatnya beda dengan dirinya, marah. Ya, begitu orang lain mengucapkan Natal, dia marah. Ya, selalu amarah. Ya. Nah, baru kemudian, yang ingat amarah itu jangan bayangkan hanya marah saya, tapi tidak setuju dengan yang lain. Nah, setelah meninggalkan ini, naik ke atas lawamah. Ya, jadi apabila dia keluar dari sini, dia naik ke atas. Tidak bisa loncat ke atas lawamah. Ya, lawamah itu artinya apa? Sudah mulai menyesal. Aduh, tadi saya salah. Kok saya marahi si A? Padahal saya sendiri yang salah. Kok tadi saya tegur dia? Padahal bukan kewajiban saya. Bukan juga wilayah saya. Kan begitu. Itu lawamah namanya. Akhirnya dia banyak istighfar di sini. Sudah mulai banyak istighfar. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Kalau dia sujud terakhir setelah sholat, dia baca al-afwa, ya Allah, maafkan kamu gitu. Lawama. Nah, setelah lama di sini, naik di atas marhamah. Nah, hatinya sudah mulai disertai dengan cinta dan kasih sayang. Ya, disertai dengan apa misalnya, jangankan ingin menyakiti hati orang, bahkan membunuh semut saja dia sudah tidak mau. Membunuh kecoak yang dulunya kecoak itu dikasih sendal, sekarang dia tidak berani lagi. Kenapa? Karena kecoak itu ada hidup padanya. Ada hidup padanya, berarti ada Allah di sana. Kenapa tidak ada yang hidup kecuali Allah menghidupkannya? Tidak ada yang ada kecuali Allah yang mengadakannya. Setiap yang ada, Allah yang mengadakannya. Setiap yang hidup, Allah yang menghidupkannya. Maka dia akan marhamah kepada siapapun juga. Kepada apapun juga. Bukan hanya kepada siapa, tapi kepada apapun juga. Nah, setelah itu, di atas baru mutmainnah, tenang. Apa artinya tenang?
kejadian-kejadian di sekitarnya tidak berpengaruh pada dirinya. Misalnya dia sakit, dia tetap tenang. Ya. Seperti dikatakan oleh Roger Graudi, kalau ada orang yang berjalan tiba-tiba di kelas sonin pasti loncat dan marah. Ya. Kalau ada orang menjatuhkan diri dari lantai 3 pasti mati. Misalnya begitu. Atau kalau tidak mati pasti kehilangan kesadarannya. Tapi kata Roger Graudi ada seseorang yang dibacok dari belakang. Kepalanya nyaris terbelah. Tetapi dia tidak pernah kehilangan kesadarannya. Begitu dia diparangi dari belakang, dipedang dari belakang. Kata-katanya yang keluar bukan kurang ajar kamu. Tetapi kata-katanya adalah fustu rabbil Ka'bah. Dan dia berpesan kepada anaknya Al-Hasan dan Husain. Dia katakan, anakku perlakukan dengan baik orang itu. Kamu jangan kasar kepadanya, luar biasa. Apa sebabnya? Itu jiwa-jiwa yang tenang seperti itu. Mutmainnah. Ya. Kemudian naik lagi ke atas. Radiyah. Ya. Dia sudah, apa artinya radiyah? Apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang terjadi padanya. Walaupun kelihatannya buruk. Seperti tadi Imam Ali di pedang. Itu dia ridho dengan keadaan-keadaan itu. Karena kalau itu bukan perbuatan Allah langsung, karena itu adalah perbuatan buruk, tetapi Allah membiarkan itu terjadi karena Allah ingin menggunakan orang itu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mengajari orang bikin kue, harus ada benar-benar telur yang kita pecahkan. Nah, telur yang kita pecahkan itu untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sedang belajar bikin kue kepada kita. Jadi dia ridho dengan apapun juga. Kemudian dia martia. Apa arti martia? Tuhan sudah terlibat pada dirinya. Mardia itu artinya Allah telah menerima keridhaannya. Ketika Allah telah menerima keridhaannya, maka Allah menggunakan orang itu untuk mewujudkan keinginan-keinginan Tuhan di muka bumi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ketika yang bersangkutan telah menerima ilham dari Allah untuk menjalankan sesuatu itu namanya kamilah, bahkan menerima wahyu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, summa yudrikul maut. Tetapi belum sampai ke atas dia meninggal dunia, Allah perlakukannya bersangkutan seakan-akan sudah sampai ke atas. Belum menjadi Nabi Nuh, tetapi naik di atas perahu Nabi Nuh, diperlakukan sama dengan Allah perlakukan Nabi Nuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustadz, masih ada pertanyaan dari Bu Dini. Berarti manusia dituntut untuk menemukan manusia suci agar bisa bersama manusia suci. Begitu ya Ustadz? Jawabannya iya, betul. Tujuan pikiran kita itu mencari orang benar. Orang benar. Kita cari orang benar, pasti akan ketemu dengan orang yang paling benar. Kita cari orang yang pintar, pasti aja kita temukan orang yang paling pintar. Pikiran kita mengajari kita cari orang adil, pasti kita akan temu yang paling adil. Nah, ujung-ujungnya kita akan ketemu hanya satu orang suci nantinya pada zaman kita masing-masing. Terima kasih banyak atas partisipasi dan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sebentar jam 19.30 kita akan berjumpa kembali untuk pelajaran irfan kita. Jika ada yang saya sampaikan ini benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang sampaikan ini ada yang salah dan keliru, itu semata-mata dari kesalahan dan kekeliruan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita berjumpa lagi sebentar. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yes, Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.